Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Ya. Saya akan lanjutkan pembahasan kita masih di analisa regresi. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang analisa korelasi dan analisa regresi sederhana, ya. Maksud dari regresi sederhana adalah variabel bebasnya yaitu hanya satu, gitu ya. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya, gitu ya. Nah, di regresi berganda variabel bebasnya lebih dari satu, gitu ya. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Nah, seperti juga yang sudah disampaikan di pekan lalu, bahwasanya hari ini kita akan coba melakukan analisa regresi dengan bantuan software statistik, gitu ya. Jadi karena kita nggak ada lab statistik, gitu, jadi nanti saya tunjukkan saja cara-cara inputnya, ya. Kemudian yang perlu kita pahami pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil dari output analisa regresi melalui SPSS, gitu ya. Jadi nanti lebih banyak yang akan kita bahas adalah arti atau interpretasi output SPSS, ya, yang dari yang sudah kita pelajari kemarin tentang uji hipotesis, ya, baik langkah-langkahnya sampai pengambilan suatu kesimpulan. Nah, itu nanti yang akan kita tajamkan lagi pada malam hari ini, gitu ya. Nah, terakhir nanti kita tinggal membahas uji non parametrik, ya. Jadi uji korelasi, uji regresi ini kan merupakan uji parametrik, ya, yang bisa diukur atau bisa dibilang analisanya adalah analisa kuantitatif, ya. Nah, ada analisa yang ukurannya dia memang menganalisa suatu hubungan antara dua variabel, tapi salah satu variabelnya merupakan variabel yang kalau skala datanya itu bukan skala data yang bisa dikuantitatifkan, ya. Kita ingat skala data itu kan ada 4, ya. Ada data nominal, gitu ya. Data nominal ini data yang kedudukannya sama, gitu ya. Nggak bisa dioperasionalkan matematik, baik tambah, kurang, kali, atau bagi, gitu ya. Contohnya misalnya jenis pekerjaan, jenis kelamin, gitu kan. Terus apalagi pendidikan, gitu ya. Itu kan data-data yang sifatnya nominal. Ya, kalau kita jawab misalnya pekerjaan, ya, ada yang guru, kemudian ada yang pegawai swasta, ada yang wirausaha. Nah, itu kedudukannya sama-sama sebagai profesi atau pekerjaan, gitu ya. Nah, kemudian di atas data nominal ada data ordinal, ya. Data ordinal ini dia seperti data nominal tapi bisa diurutkan, ya. Bisa di ranking, gitu ya. Ya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, gitu ya. Sama juga ini tidak bisa dioperasionalkan matematik, gitu ya. Nggak bisa ditambah, kurang, kali, bagi. Nah, yang bisa dikuantitatifkan itu adalah ukuran data skala
ordinal dan interval, ya. Yang ketiga interval, yang keempat yang paling atas itu adalah skala rasio, ya. Skala rasio. Jadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, tadi yang statistik non parametrik yang nanti akan kita bahas kemudian, ya, setelah ini kita tuntaskan dulu yang parametrik. Itu tadi salah satu variabelnya ada yang skalanya skala nominal atau skala ordinal, ya. Contoh skala ordinal apa? Misalnya kan tadi ukuran baju lah, gitu ya. Ukuran baju itu ada ukuran S, gitu ya. Ada apalagi S, M, L, XL, gitu ya. Ya, anggaplah normalnya itu ya, ada S, M, L, XL. Nah, kita bisa tahu bahwasanya ukuran XL dibanding ukuran S, ya besar XL gitu, ya kan. Tapi nggak bisa kita jumlahkan tuh, S ditambah XL hasilnya apa gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke ukuran statistik parametrik, diantaranya adalah kita membahas tentang analisis regresi dan korelasi, ya. Nah, kalau pekan lalu yang sederhana, nah hari ini kita akan bahas tentang regresi korelasi berganda. Ya. Saya akan lebih cepat ya untuk membahas teorinya, karena nanti kita kalau bisa langsung kepada prakteknya, gitu ya. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi apa itu korelasi dan juga regresi, gitu ya. Tapi lebih kepada yang disebut korelasi berganda atau multiple regression, gitu ya. Itu cirinya adalah variabel bebasnya atau X-nya di sini, independen variabelnya itu lebih dari satu, ya. Di sini kebetulan 2, ya. Sebenarnya bisa sampai K, gitu ya. Maksudnya bisa sampai 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau sudah multiple regression, kita agak sulit untuk mencarinya menggunakan rumus manual. Kalau simple regression, regresi sederhana yang pekan lalu, kita masih bisa tuh menghitung dengan rumus, ya, secara manual, gitu ya. Kenapa? Kalau yang multiple nggak bisa, untuk 2 variabel aja bisa dilihat di sini, persamaan regresinya kan kita harus mencari persamaan Y sama dengan A plus B1X1, B2X2. Berarti kan kita harus mencari berapa A-nya, berapa B1-nya, berapa B2-nya. Nah, untuk rumusan itu, ya, kita masih pakai metode least square atau kuadrat terkecil. Kita bisa dapatkan di sini, ya. Ini untuk mencari A, nah, bisa dilihat di sini adalah rata-rata Y dikurangi B1, ya, kali X1 dikurangi B2 X2, gitu kan. Sementara untuk mencari sigma Y1 ini dapat angkanya seperti ini, ya. Sigma X1 Y1 yang menjadi nanti rumusannya, ini kan ini baru A-nya nih, belum mencari B1. Nah, untuk mencari B1 kita harus dapetin dulu sigma Y1, sigma X1 Y1, sigma X2 Y1, gitu ya. Nah, ini B1-nya rumusnya makin panjang, ya. Ya, kemudian B2-nya juga makin panjang, ya. Baru kemudian kita dapatkan dari B1, ya, B2 kita dapat rata-rata Y-nya untuk menghitung ini tadi nih, menghitung nilai A-nya, ya. Nah, kalau pakai rumus manual kan agak panjang nih tuh. Udah susah dihafalkannya, gitu kan. Ya, kemudian kita ya, kita lihat di sini nanti bagaimana kita menggunakan SPSS, ya, untuk mendapatkan berapa sih persamaan regresinya, gitu ya. Berapa A-nya, berapa B1-nya, berapa B2-nya, gitu ya. Baik, kemudian
Langkah-langkah berikutnya ini masih sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Ada pengujian hipotesis. Nah, perbedaannya adalah kalau di uji regresi sederhana, itu kan kita tinggal melihat ujinya adalah uji menggunakan distribusi normal atau yang kita pakai adalah kurva tabel Z atau kurva normal atau kita menggunakan kurva tabel T gitu ya. Cuma dua itu aja yang membedakan ya. Di regresi sederhana kalau jumlah sampelnya lebih dari 30 maka kita gunakan tabel kurva normal atau tabel Z ya. Tapi begitu sampelnya kurang dari 30 kita gunakan kurva atau tabel T gitu ya. Nah, di regresi berganda kita ada analisa tambahan ya, yaitu kita akan menganalisa apakah variabel X-nya berpengaruh masing-masing terhadap variabel Y-nya gitu ya. Jadi dari persamaan ini saya akan ke atas lagi ya. Dari persamaan ini apakah X1 memiliki pengaruh terhadap Y? Ya, nanti akan diuji ya kan. Kemudian apakah X2 memiliki pengaruh terhadap Y dan apakah X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Y. Ya. Jadi ada dua tadi, secara sendiri-sendiri atau parsial, kemudian secara bersama-sama atau secara simultan. Nah, karenanya di uji regresi berganda ini ada yang disebut sebagai pengujian hipotesis serentak atau simultan. Ya, ini yang kita sebut sebagai tabel statistik UGF. Jadi nambah lagi satu yang kita ketahui, perbendaharaan tabel statistik setelah sebelumnya ada tabel Z ya, kurva normal, kemudian ada tabel T. Nah, satu lagi sekarang membahas tentang tabel F gitu ya. Tabel F itu untuk apa? Nah, pengujian hipotesis serentak atau F statistik digunakan untuk melihat signifikansi variabel independen, ya, independennya tadi X1, X2, dan seterusnya, secara keseluruhan atau bersama-sama dalam mempengaruhi nilai variabel dependennya, ya, variabel Y-nya. Ya. Jadi, secara simultan kita gunakan uji F. Nah, uji T-nya masih dipakai nggak? Uji T masih dipakai. Ya. Untuk apa? Untuk melihat uji secara sendiri-sendiri. Ya, secara parsial. Ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Tapi kalau secara bersama-sama, maka kita gunakan uji F. Ya. Makanya rumusan hipotesanya berbeda, ya. Dilihat di sini. Untuk uji F, ya rumusan hipotesanya adalah H0 atau hipotesa 0 adalah B1, B2, B3 dan seterusnya sampai BK, ya ini beta bisa disebut beta atau bisa disebut B, ya. Itu sama dengan 0, ya. B1, B2, B3 sampai BK atau BN itu sama dengan 0. Artinya apa hipotesa ini? Artinya kalau B-nya 0, maka X1, X2, dan seterusnya secara bersama-sama tidak mempengaruhi nilai Y. Ya, ya jelas ya. Sekarang kan gini nih, kalau saya tuliskan persamaannya, tadi kan Y sama dengan ya A tadi konstantanya ditambah B1 ya. B1 X1 ya, kemudian ditambah B2 ya. Kita pakai dua variabel dulu ya. B2 X2. Nah, kalau nilai B-nya sama dengan 0 seperti ini ya hipotesa ya.
awalnya, hipotesa nolnya. Kalau B1 atau B2-nya sama dengan 0, artinya berapapun nilai X1, kalau dikalikan B1-nya 0, ya hasilnya 0. Ya kan? Berapapun nilai X2, kalau B2-nya 0, hasilnya akan 0. Ya kan? 0 tambah 0 tambah A. Kira-kira Y-nya berubah nggak? Nggak berubah. Kenapa? Berapapun nilai X1 atau X2-nya, Y-nya ya segitu. Y-nya adalah A. Ya. Tapi ya hipotesis alternatifnya yaitu ketika beta 1 ya atau B1, B2 dan seterusnya tidak sama dengan 0, ya, maka itu artinya ya X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Y, gitu ya. Jelas ya? Iya, kalau B1-nya ada angkanya taruhlah di sini 2. Gitu ya. Artinya kalau setiap kenaikan X1, maka Y-nya akan berubah berapa? 2 kalinya dari X1. Karena kan kalau misalnya tadinya X1-nya 0, naik jadi 1, ya kan? Berarti kan 1 dikali 2. B1-nya tadi kan 2. Ya, berarti 1 kali 2, 2. Y-nya bertambah berapa? Bertambah 2. Ya. Artinya, kalau ada angkanya, baik B1 atau B2, berarti X-nya memiliki pengaruh terhadap Y. Besar kecilnya X akan mempengaruhi besar kecilnya Y. Itu maksud dari pernyataan hipotesanya. Ya. Baik ya, terus ya, ini masih dalam rangka apa pengujian hipotesa. Ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tabel taraf nyata dan nilai F-nya. Ya. Nah, ini karena kita sedang menguji hipotesa uji F-nya, gitu ya, maka kita untuk menghitung apa namanya uji F, maka kita perlu nanti melihat tabel F istilahnya ya. Nah, untuk melihat tabel F, kita memerlukan apa? Kita memerlukan berapa taraf nyata atau taraf atau level ya tingkat signifikan dari penelitian. Artinya berapa alfanya ya. Berapa alfanya, kalau kemudian sudah didapatkan alfanya, untuk melihat tabel F-nya kita memerlukan apa? Nah, memerlukan namanya derajat kebebasan, ya, degree of freedom. Sama waktu di uji T kan kita juga acuannya adalah alfa dengan DF-nya, degree of freedom atau derajat kebebasannya, di mana waktu uji T derajat kebebasannya didapatkan dari N sampel dikurangi 1 dikurangi K, gitu ya, dikurangi koefisien. Ya. Nah, kalau di uji F, maka derajat kebebasannya dia ada 2, yaitu V1 dan V2. Gitu kan? V1-nya adalah K dikurangi 1, sementara V2-nya adalah N dikurangi K. Ya, di mana K itu adalah jumlah koefisien variabel bebasnya. Gitu ya. Sementara N adalah jumlah sampelnya. Oke, ya, kemudian F tabelnya ini akan kita bandingkan dengan F hitungnya, ya. F hitungnya, rumusannya seperti ini, ya. Ini F hitungnya. Cuma kita tidak perlu lagi nih menghitung secara manual, nanti akan keluar pada output hasil olahan SPSS. Jadi kita nanti tinggal menerjemahkan output olahan SPSS. Gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan kriteria pengujiannya. Kalau F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima atau H0 tidak dapat ditolak. Ya.
Kalau F statistik lebih besar daripada F tabelnya, maka H0 ditolak. Gitu ya. Nah, atau bisa juga kita lihat level of signifikannya. Ya. Nilai signifikan pada output SPSS kalau dia lebih besar daripada alfanya, maka H0 diterima atau H0 tidak dapat ditolak. Sementara kalau nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Terus kemudian tinggal kita buat kesimpulannya, ada di mana dia. Jadi kalau saya gambarkan dia berdistribusi normal misalnya gitu ya. Nah, nilai F-nya ada di mana nih? Misalnya saya gambarkan di sini. Ini adalah area penolakan. Ya. Ini nilai F tabel. Ya, F tabel. Kalau F hitungnya ada di wilayah yang diarsir, ya kalau F hitung ada di wilayah yang diarsir, maka ini H0 ditolak. Kalau ada di wilayah ini, H0 ditolak. Kalau ada di wilayah yang putih, H0 tidak dapat ditolak. Ya. F hitung atau F statistik lebih besar pada F tabel, ini F tabelnya ini kan. Kalau lebih besar berarti ada di wilayah yang diarsir, artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya kita terima pernyataan yang H alternatif. Ya. Di mana H alternatif menyatakan secara bersama-sama X1 dan X2 mempengaruhi nilai Y-nya. Oke ya. Terus uji T masih dipakai nggak? Uji T masih dipakai. Ya. Uji T dipakai untuk apa? Untuk melihat ada nggak pengaruh antara X1 terhadap Y secara sendiri-sendiri atau secara parsial. Ya. Nah, notasinya kurang lebih seperti ini. Beta I sama dengan 0. Ya. Hal alternatifnya, beta I tidak sama dengan 0. Sebenarnya cukup di sini. Gitu ya. Ya. Nah, sama ya. Untuk melihat tabel T, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di uji F itu ada derajat bebasnya itu ada V1, V2. Nah, kalau di tabel T, derajat bebasnya atau degree of freedom-nya itu cuma kita lihat nih, berapa jumlah sampelnya, dikurangi nilai K-nya, K-nya itu banyaknya variabel bebas, dikurangi 1. Ya. Nah, terus tentukan nilai statistik hitungnya, kemudian tinggal kita bandingkan nilai statistik hitungnya dengan nilai T tabel. Nah, kurang lebih ini sama nih. Kalau nilai sig-nya di hasil output SPSS lebih besar daripada alfa, maka H0 tidak dapat ditolak ya, atau diterima. Ya. Kalau nilai sig-nya lebih kecil, maka H0 ditolak. Oke ya. Saya langsung ke contoh aja gitu ya. Kalau yang lain-lain ini R kuadrat sudah kita bahas kemarin ya, ada namanya istilahnya koefisien determinasi ya. Itu adalah koefisien korelasi dikuadratkan. Kemudian ada koefisien non determinasi. Nah, ini kebalikan dari koefisien determinasi ya. Hasilnya adalah 1 dikurangi R kuadrat. Itu untuk yang non determinasi. Baik. Saya langsung ke contoh aja ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, seorang penjual lampu hias ingin mengetahui hubungan keuntungan yang didapatkan, ini dalam ribuan, ya, dan 2 variabel bebasnya. Ya. Jadi keuntungan ini artinya menjadi variabel terikat. Dia dipengaruhi oleh 2 variabel bebas yang masuk dalam penelitian ini. Ya, yaitu apa? Variabel bebasnya adalah banyaknya jumlah pesaing dan yang kedua adalah harga dari lampu hiasnya. Ya.
harga dan jumlah pesaing ini adalah variabel bebas yang akan mempengaruhi jumlah keuntungan penjual lampu hias ya. Diambillah sampel sebanyak 15 penjual lampu hias, didapatkan data sebagai berikut ya. Responden yang pertama atau data yang pertama dia mendapatkan keuntungan sebesar 3.470, di mana ya saat itu jumlah pesaingnya adalah 10 dan harga lampunya adalah 67 ya. Kemudian berikutnya pada data berikutnya ya, keuntungannya adalah 3.500, di mana jumlah pesaingnya 8, harga lampunya adalah 56 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada 15 data nih. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan regresi dan kemudian interpretasikan. Tentukan koefisien determinasi dan non-determinasi, kemudian interpretasikan. Kemudian berapa banyak penyimpangan variabel keuntungan yang diprediksi dari variabel keuntungan yang sebenarnya. Dan tentukan koefisien korelasi berganda dan korelasi parsial ya atas variabel jumlah pesaing terhadap variabel keuntungannya dengan menganggap harga lampu hias konstan. Ya, kemudian bagaimana sifatnya. Nah, ini 2 pertanyaan lagi dengan tingkat kepercayaan 95%. Apakah jumlah pesaing dan harga lampu hias mempengaruhi secara parsial terhadap keuntungan yang diperoleh? Kemudian terakhir, apakah jumlah pesaing dan harga lampu hias mempengaruhi secara bersama-sama terhadap keuntungan yang didapatkan? Ya. Jadi langkah pertama, buka SPSS, masukkan nama variabel pada variabel view, ya. Kemudian masukkan data pada data view, ya. Kemudian pilih menu bar, pilih analyze, kemudian sub menu regression, lalu klik linear, gitu ya. Nah, ini saya coba pindahkan dulu ya sharingnya ke SPSS ya. Oke, ini ya, ada keuntungan, ada jumlah pesaing, satu lagi tadi harga ya. Sudah kelihatan belum nih? Saya sedang buka SPSS ya. Oke ya, variabelnya sudah kita input. Sebentar. Ini keuntungan, jumlah pesaing sama harga ya, sama aja lah ininya. Variabelnya kita Oke, kita masukkan datanya ya. Datanya bisa dilihat di tadi ya, di SPSS tadi.
Saya coba copy. Keuntungan 3470, sebentar bisa di copy langsung ya. Oh, ternyata nggak bisa ya, mesti satu-satu. Oke, nggak apa-apa ya. Sebentar ya, saya cari cara cepat untuk inputnya. Udah pesaing 10, 67, ya, 56, 73, 71, 99, 87. Kemudian 78, 83, 90, 98, 91, 93, 97, 79, 83 ya. Ada 15 ya. Oke. 15, kemudian 3470, ini 3500, 3700, 38, 60, 39, 20, 3900 ya ini. Ini kita langsung praktek ya, belajar ini input data 39, 40, 38, 80, 39, 40, 4200, 40, 60, 40, 20, satu lagi 41, 90. Di sini 8, 7, kemudian 4, 12, 10, 11, 8, 13, 13, 0, 7, 2, 6, 4. Oke, udah sama ya. Oke, jadi kalau sudah sama seperti ini, ya. Nah, pada menu bar ini, ya, ini kita klik analyze, ya, kemudian ke regresi, ya, ke submenu regresi, analyze, kemudian regression, ya, ini ya, kemudian linear regression, ya. Nah, oke. Dari sini masukkan, ini kan ada 2 variabel. Oh, ini pop-up-nya nggak kelihatan ya. Pop-up-nya nggak ke-share ya. Sebentar, saya coba biar pop-up-nya kelihatan ya. Ini tetap nggak kelihatan ya pop-up-nya ya. Nggak apa-apa ya, ini dengerin aja. Jadi tadi saya klik analyze gitu ya.
Kemudian nanti keluar nih ada pop-up-nya linear regression. Nah, ada dua pilihan itu, dependent dan independent. Nah, kita masukkan variabel keuntungan itu sebagai dependent-nya, kemudian jumlah pesaing dan harga itu sebagai independent variabelnya. Ya. Ini karena kebetulan nggak kelihatan ya pop-up-nya ya. Kemudian kita aktifkan ya estimate gitu ya. Jadi kita klik di statistik di situ. Ada model fit, kemudian ada estimate, kita aktifkan ya. Kemudian kita aktifkan model fit, kemudian deskriptif gitu ya. Part ya, ada deskriptif, kemudian part and partial correlation. Kemudian kita klik continue. Itu nggak kelihatan ya di share screen-nya ya. Oke, kemudian di metodenya kita masukkan stepping method ya. Oke, kemudian include constant in equation. Oke, alfanya ini jangan lupa nih, alfanya tadi 5% kan, karena level of confidence-nya, tingkat keyakinannya kan 95%. Nah, alfanya harus disesuaikan dengan 5%. Oke. Oke, ini udah keluar output-nya. Bentar ya, saya coba share screen. Kalau di nah nih output-nya keluar nih. Nah, ini dia output-nya. Ya. Tadi yang sudah kita input, kemudian kita klik analyze, akan keluar output seperti ini. Ya. Ada deskriptif, ya, kemudian ada partial correlation. Deskriptif itu misalnya ini maksudnya berapa sih datanya? Nih, datanya ada 15 nih, baik variabel keuntungan, jumlah pesaing, dan harga. Nah, rata-rata keuntungannya 39,07, jumlah pesaingnya ada 7,67. Ya, rata-rata harganya 83. Ya, ini deskriptif analisisnya. Nah, kemudian ada korelasi parsial itu maksudnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau variabel yang sama hubungannya pasti nilainya 1 ya. Nah, kemudian variabel keuntungan dengan jumlah pesaing hubungannya atau korelasinya ini titik ini maksudnya 0, gitu ya. Min 0,505 atau 50,5%, dan dia negatif. Negatif itu artinya hubungan antara keuntungan dengan jumlah pesaing itu hubungannya berbanding terbalik karena dia negatif, ya kan? Kemudian kekuatan hubungannya bagaimana? Nah, kita ingat kemarin
korelasi itu kan ada yang 0 sampai 20, kemudian 20 sampai 40, 40 ke 60, ya 40 ke 60 kan cukup kuat, kemudian 60 ke 80 kuat, 80 ke 100% itu sangat kuat. 100% itu ya 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau minus itu berarti arahnya berbanding terbalik, ya. Semakin banyak jumlah pesaing, semakin sedikit keuntungannya, gitu ya. Jelas ya? Itu tanda negatif itu maksudnya seperti itu, dan dia hubungan antara jumlah pesaing dengan keuntungan cukup kuat, ya. Terus hubungan keuntungan dengan harga 0,74 atau 74,4%. Hubungannya kuat dan dia positif. Semakin tinggi harga lampunya akan semakin besar keuntungan yang didapat, gitu ya. Cukup kita lihat yang baris pertama aja, karena baris berikutnya dia pengulangan aja. Jumlah pesaing dengan keuntungan ya sama, keuntungan dengan jumlah pesaing kan 0,05, kan? Ya, kemudian jumlah pesaing dengan jumlah pesaing pasti satu kan sama, variabelnya sama. Kita udah contohkan kemarin korelasi dengan Excel kan, ya. Kalau variabelnya sama, berarti ya pasti korelasinya satu gitu ya. Perubahan pada responden atau data 1 ke data 2 itu kalau dua variabel yang sama dikorelasikan karena angkanya sama pasti nilainya 1. Baik ya. Oke, berikutnya kalau hubungan antara variabel X-nya gitu kan, jumlah pesaing dengan harga. Nah, ini hubungannya di sini 0,062 ya. Kalau hubungannya terlalu kuat antara jumlah pesaing dengan harga, nah nanti terjadi istilahnya multiple correlation gitu ya. Nah, itu nanti akan membuat apa? Membuat bias persamaan regresinya. Kenapa? Karena harusnya kita melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, tapi ini karena hubungan variabel antar variabel bebasnya sangat kuat, ini akan mempengaruhi hasil ya dari persamaan regresinya. Oke ya, kemudian model summary ini bisa kita lihat di sini nilai R-nya gitu ya. Nilai R-nya adalah 0,744 ya. Nah, ini sebenarnya cukup dilihat yang paling atas gitu ya. Ya, ini tadi saya ada satu checklist ya yang saya checklist sehingga munculnya 2 data di sini ya. Sebenarnya yang B ini nggak perlu di checklist ya. Tadi ada apa ya istilahnya double checklist lah gitu ya. Karena kita hanya perlu memprediksikan untuk variabel ini aja, variabel yang atas aja nih. Jadi R ini kan korelasinya ya. Korelasi berganda gitu ya. Kalau yang tadi itu korelasi secara parsial ini ya. Ya, keuntungan dengan jumlah pesaing, keuntungan dengan harga ya. Nah, ini di sini terlihat nih korelasinya 0,744 ya. Sesuai juga dengan ini. Ya, kemudian R square-nya 0,744 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 0,554. R square ini yang disebut sebagai koefisien determinasi. Ya. Kemudian bisa juga kita gunakan adjusted R square ya. Jadi yang kita pakai bisa angka ini 0,554 atau 0,519 untuk menentukan koefisien determinasinya ya. Terus ada standar error of estimate ini 154,9. Jadi kita nggak perlu menghitung manual lagi ya. Nah, terus ada data tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ini yang
menghitung nilai statistik hitung F-nya ini. Ini, ya kita nggak perlu hitung manual lagi, tapi kita cukup bandingkan nilai statistik F-nya ini dengan F tabelnya, gitu ya. Atau kita bandingkan nilai F sig-nya ini, nilai sig-nya ini dengan nilai alfa penelitiannya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah nilai koefisiennya. Kita lihat nilai koefisiennya pada ini, pada apa namanya, ya bisa ini ya, unstandardized koefisien, di mana di sini konstantanya atau A-nya kan Y sama dengan A plus B1 X1 B2 X2. A-nya ini konstantanya 2880. Kemudian B1-nya mana? B1-nya ini 13,32 ya. Ini konstanta 2800 ya. Ini koefisiennya ya. Atau ini kalau misalnya apa ya? Ini kan tadi ke double klik nih, jadi hasilnya seperti ini. Harusnya salah satu aja yang muncul nih. Mungkin yang justru yang ini nih nggak muncul nih, model yang pertama ini nggak muncul kali ya. Karena kita kan pakai dua variabel X ya, jadi harusnya ini konstantanya yang muncul nih 2989 dengan variabel harga B1-nya 13949 dan B2-nya adalah min 31,245 ya. Nah, tapi yang perlu diketahui tadi di soal tadi kan ada keuntungan ya yang dalam ribuan. Nah, itu yang harus kita perhatikan nanti dalam interpretasinya. Oke ya. Ini ya. Ini nanti untuk melihat dia berpengaruh atau tidak berpengaruh dilihat dari mana. Nah, di sini ada nilai T hitungnya nih, ya. Nilai T hitungnya, kemudian ada nilai T sig-nya, ya. Nanti T sig-nya ini kita bandingkan dengan alfa atau T hitung di sini kita bandingkan dengan T tabel. Ya. Oke. Ini kurang lebih tabel kurva normalnya nanti akan seperti ini. Ya, oke. Kita coba kembali ke modul ya untuk membahas tentang interpretasinya seperti apa. Nah, ini ya di modul kita. Ya, ini tadi ya, ininya cara-caranya, kemudian outputnya. Nah, outputnya nggak semua output nanti akan kita pakai, tapi tergantung tadi pertanyaan yang ingin kita jawab. Ya. Nah, untuk melihat atau untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang persamaan regresinya, kita tahu tadi bentuk persamaan regresinya karena ini dua variabel, maka Y sama dengan A plus B1X1, B2X2, di mana A-nya itu adalah yang ini, ya 2989,094. Ya, titik di output ini artinya koma, ya. Jadi 2989,094. Kemudian X1-nya apa tadi? X1-nya tadi kalau di sini berarti jumlah pesaing, ya kan? Min 31,245 itu jumlah pesaing, ya. Sayangnya tadi di output yang ini tidak di tidak diganti nih. Maksudnya harusnya tadi kan kalau saya kan X1-nya diganti dengan jumlah pesaing namanya, walaupun secara tabel ya jumlah pesaing itu tadi ada di bawah gitu ya. Sementara yang di atasnya itu adalah harga. Tapi hasilnya sama. 3141 dengan
13.949. Jadi B1-nya berarti min 31,245, ini ditulis ya B1-nya. Kemudian B2-nya 13,949, B2-nya. Nah, inilah persamaan regresinya. Kemudian Anda diminta untuk menginterpretasikan nilai persamaan tersebut. Maka makna dari A konstanta 2989,094 itu artinya tanpa ada variabel X1 dan X2 atau tanpa dipengaruhi X1-nya tadi adalah jumlah pesaing dan X2-nya adalah harga lampu hias, maka keuntungan Y-nya itu kan keuntungan, ya. Keuntungan yang didapatkan oleh penjual lampu hias itu sebesar 2989,094. Nah, cuma karena tadi keuntungannya dalam ribuan, maka kita bisa sebutkan ini kita kali 1000. Ya, tanpa dipengaruhi adanya variabel X1 ataupun X2, ya, di mana X1 ini adalah jumlah pesaing dan harga lampu hias, maka keuntungan rata-rata penjual lampu hias adalah 2989,094 dikali 1000 gitu ya. Jadi 2.989.094 rupiah gitu ya. Kemudian makna angka B1 itu min 31.245 itu artinya adalah setiap kenaikan jumlah pesaing sebanyak 1 orang, ya, maka rata-rata keuntungan yang didapatkan akan turun sebesar 31.245, ya kan, karena dia tadi keuntungan dalam ribuan, ini kita kali 1000 aja langsung ya, 31.245. Dengan catatan variabel harga lampu dianggap konstan, ya. Kita abaikan dulu nilai X2-nya, kita fokus ke nilai X1-nya. Jadi kalau X1-nya naik satu satuan, nah karena X1 itu adalah jumlah pesaing, artinya jumlah pesaing itu satuannya orang gitu ya, atau pedagang ya. Kalau jumlah pesaing bertambah 1 orang atau 1 pedagang, maka keuntungan penjual lampu hias akan berkurang karena dia minus di sini, ya kan? Berkurang sebesar 31.245, ya. Jelas ya? Jadi katakanlah awalnya X1-nya 0. 0 dikali 31.245 kan hasilnya 0. Ya. Keuntungan pedagang berapa? Ini 2989. Ya. Tapi kemudian X1-nya nambah 1. Dari nggak ada menjadi 1. Berarti kan naik 1 orang. Naik 1 satuan. Nah, X1-nya kita ganti nilainya 1. 1 dikali min 31.245, hasilnya berapa? Ya, min 31.245. Otomatis Y-nya akan berkurang, bukan 2989 lagi, tapi 2989 dikurangi 31.245. Paham ya? Semakin besar nilai X1 akan semakin mengurangi Y-nya gitu. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian nilai X2 B2-nya adalah 13.949. Ini interpretasinya apa? Ya. Ini bisa kita interpretasikan setiap kenaikan harga lampu hias, ini kan harga ya, sebanyak Rp1.000, kan karena dalam ribuan tadi harga lampunya, maka rata-rata keuntungan pedagang akan bertambah sebesar ini 13.949. Ya. Jelas ya? Dengan asumsi nilai X1-nya nggak berubah atau dianggap konstan. Ceteris paribus istilah ekonominya. Baik, ada pertanyaan untuk jawaban dari yang A? Ya. Jadi pertanyaan pertama ditanya bagaimana persamaan regresinya? Nah, kita lihat di tabel koefisien. Kita ambil ya unstandardized koefisiennya. Masukkanlah angka-angka ini
untuk menjadi persamaan regresinya. Ya, jadi persamaan linear nih. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tentang koefisien determinasi. Ya. Koefisien determinasi, ya, kita lihat di model summary. Ya. Model summary. Nah, tadi itu model summary-nya di output kita itu ada 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini ya. Model summary-nya kita lihat yang kedua ya, baris yang kedua. Kalau baris yang pertama itu hanya terhadap harga aja ya. Nah, baris yang kedua ya, kalau tadi di output kita ya. Kalau di modul ini ya udah nih. Ya. Koefisien determinasi adalah R kuadrat, ya, R square, ini maksudnya R kuadrat. R-nya apa nih koefisien korelasinya? Koefisien korelasinya 0,927 atau 92,7%. 92,7% itu berarti korelasinya sangat kuat. Dan kemudian koefisien determinasi adalah R dikuadratkan, ya 0,927 ini dikuadratkan hasilnya 0,859. Atau secara persentase kita kali 100%, 85,9%. Nah, bagaimana interpretasi dari angka R square ini? Maka 0,859 itu adalah variabel jumlah pesaing dan variabel harga lampu hias mampu menjelaskan variasi atau naik turunnya variabel keuntungan sebesar 85,9%. Ya. Dan sisanya artinya di sini 100% dikurangi 85,9%, yaitu 14,1%. Nah, sisanya 14,1% itu adalah variabel lain di luar model ini yang mempengaruhi tingkat keuntungan. Ya. Model ini kan tadi X1 dan X2, jumlah pesaing dan harga lampu hias. Dengan dua variabel ini mempengaruhi naik turunnya keuntungan itu sebesar 85,9%. Nah, kalau ditanya non-determinasinya, artinya variabel lain yang apa istilahnya, berapa variabel lain di luar model yang mempengaruhi ya tingkat keuntungan itu adalah 14,1%. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah standar error of estimate ya. 90,663 ya. Nah, di kita juga ada tadi ya di output tadi ada standar error of estimate ya 90,663 ya. Artinya apa? Nah, arti dari standar error of estimate ini artinya rata-rata penyimpangan variabel keuntungan yang diprediksi dengan variabel keuntungan yang sebenarnya adalah 90,66 ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan, tadi kan persamaan nih, kita masukkan berapa sih nilai keuntungan kalau X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya adalah 1000 gitu. Nah, kita masukkan nih. Nah, kemudian dapatlah Y-nya angkanya sekian. Nah, dapat Y angkanya sekian itu ya itu kan hasil prediksi, ya kan? Nah, antara hasil prediksi dengan hasil kenyataannya itu yang kita sebut sebagai standar error of estimate ya, atau bisa dibilang standar deviasinya gitu ya. Nah, nilainya antara nilai prediksi dengan kenyataan itu rata-ratanya adalah 90,66 gitu ya. Nah, kemudian koefisien korelasi bergandanya tadi
R-nya 0,927. Kalau koefisien determinasi kan R square atau R kuadrat. Kalau koefisien korelasi berganda cukup R aja tadi ya. Di model summary ini nih. Ini R aja, koefisien korelasi. Nilai hubungannya sangat kuat karena di atas 0,8 ya. Kemudian koefisien parsialnya. Nah, ini tadi koefisien parsialnya sudah kita bahas ya. Koefisien parsialnya X1 dengan Y min 0,505. Nah, X2 dengan Y 0,744. Ya. Itu ya, secara parsial. 0,505 ini karena dia minus, maka hubungannya tidak searah atau berbanding terbalik dan nilainya kan 0,5. Nilainya cukup kuat karena berada di rentang 0,4 sampai 0,6. Kalau di rentang 0,6 sampai 0,8 hubungannya kuat. Nah, di atas 0,8 sampai 1 sangat kuat. Kalau ini ya cukup kuat. Dengan nilai negatif, artinya dia tidak searah, berlawanan arah. Kalau X1-nya naik, Y-nya turun. X1-nya turun, Y-nya naik. Ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan dengan uji statistik, uji T-nya, uji parsial. Artinya kita ingin melihat secara parsial, ya, apakah X1 berpengaruh terhadap Y, ya, kemudian apakah X2 berpengaruh terhadap Y. Maka kita uji satu-satu dulu ya. Kita uji yang X1-nya dulu ya. X1 ya atau beta 1 sama dengan 0, artinya variabel jumlah pesaing secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Ya kenapa? Karena B-nya 0 kan. Kalau X1 berapapun nilainya kalau dikali B-nya 0 maka kan hasilnya 0. Y-nya nggak akan berubah. Tapi kalau B1-nya tidak sama dengan 0, ya berapapun nilainya mau positif mau negatif tapi nggak sama dengan 0 pasti punya pengaruh terhadap Y-nya. Ya. Nah, kemudian kita lihat statistik hitung ya. Statistik hitung cukup kita lihat di mana? Di tabel koefisiennya ya. Nih, tabel koefisiennya, statistik hitungnya untuk X1 nilainya berapa? Min 5,094 ya. Min 5,094 ini kita bandingkan dengan nilai T tabelnya ya. Ya, min 5,094 kita bandingkan dengan T tabel. T tabelnya berapa? Nah, di sini T tabelnya adalah 2,179. Dari mana angka 2,179 ini? Kita lihat T tabel dengan menghitung degree of freedom atau derajat bebas, di mana nilai derajat bebas adalah N-nya 15 dikurangi K-nya 2 dikurangi 1. 15 kurangi 2 kurang 1, 12 dengan alfa 0,05. Ya. Coba ya kita intip dulu tabel T-nya ya dengan derajat bebas 12 alfanya. Alfanya berapa tadi? 5%. Alfa per alfa per 2 enggak? Ini ya 12 gitu kan, alfanya 5%. Kemudian alfa ini jangan lupa dia dibagi 2 ya. Kenapa? Karena apa? Karena apa namanya? Hipotesanya menggunakan tanda sama dengan ya. Hipotesanya menggunakan tanda sama dengan. Tadi kan B1 sama dengan 0. Artinya variabel X1 yaitu tadi variabel jumlah pesaing tidak mempengaruhi variabel keuntungan. Makanya B1 sama dengan 0. Berapapun nilai X1-nya, kalau B1-nya 0, maka X1 tidak punya pengaruh terhadap Y-nya. Y-nya adalah tingkat keuntungan. Makanya karena apa tadi yang
hipotesa awalnya H0-nya adalah B1 sama dengan 0 menggunakan tanda sama dengan, berarti nilai alfanya wajib kita bagi 2. Ya. Alfanya 5%, kita bagi 2 jadi 0,025. Makanya di sini ini derajat bebas ya atau DF, DB tadi 12 gitu ya, kita tarik 12 kita tarik ke 0,025. Nah, ini. Ya, kita dapatkan berapa nih? T-nya 2,178. Baik ya, dapat nilai T tabelnya, kita bandingkan dengan nilai T hitungnya. T hitungnya berapa? Nih, T hitungnya sudah didapatkan. Min 5,094. T tabelnya 2,1788. Nanti disingkat nih 2,179. Nanti tinggal kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Ya. Caranya gimana? Ya, untuk mempermudah ya bisa kita gambarkan ya. Sebentar, ada yang join. Oke, ini ya. Kita bisa gambarkan grafik kurva normalnya, di mana di sini T tabelnya didapatkan tadi 2,179. Oke ya. Nah, karena dia uji dua arah, berarti kan ada dua ini ya. Yang sebelah kiri min 2,179. Oke. Nilai T di tengah-tengah ini berapa? T-nya tengah-tengah adalah nilainya 0. Sekarang kita lihat nih. Area yang diarsir ini adalah area penolakan H0. Area yang diarsir adalah area penolakan H0. Ya. H0 ditolak ketika T statistik lebih kecil daripada T tabel. Ya. Nih, kalau dia minus ya. Kalau dia positif, T statistik lebih besar pada T tabel nih. Ini maksud yang ini ya, sebelah kiri. Kalau yang T statistik lebih besar pada T tabel, ini yang sebelah kanan. Ya, ini adalah daerah penolakan H0. Tinggal kita lihat T hitungnya berapa? T hitungnya min 5,094. Nah, ada di mana tuh? Min 5. Di sini kan min 2,1. Ini 2,1 gitu ya. Min 5 berarti adanya di wilayah yang diarsir ya. Ini min 5,094 ya. Artinya kalau dia ada di daerah yang diarsir, kesimpulannya apa? Tolak H0 atau tidak tolak H0? Wilayah yang diarsir adalah wilayah H0 ditolak. Nah, min 5 itu adanya di wilayah yang diarsir. Maka kesimpulannya H0 ditolak. H0 ditolak artinya kita harus menerima kondisi H alternatif atau hipotesa alternatifnya. Ya. Hipotesa alternatifnya menyatakan apa? Nah, ini yang kita simpulkan nih. Hasil kesimpulannya adalah ini. Kita terima hipotesa alternatifnya. Hipotesa alternatifnya menyatakan variabel jumlah pesaing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungannya. Ya. Nah, ini cara yang pertama, kita bandingkan nilai T statistik dengan nilai T tabel. Cara yang kedua, ada cara yang kedua, ini sebenarnya lebih simpel, kita nggak perlu lihat T tabel, cukup kita bandingkan nilai output SPSS-nya ini, nilai ini kita bandingkan dengan nilai alfa penelitiannya. Alfa itu pengertian dari tingkat signifikan, pengertian dari taraf nyata, ya. Atau kalau yang diketahui adalah tingkat keyakinan atau level of confidence, maka alfa adalah 1 dikurangi tingkat keyakinan.
Kalau tadi di soal disebutkan tingkat keyakinannya adalah 95%, sorry ya, saya naik ke atas, nih ya, tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan adalah 95%, maka berarti alfanya 5%. Ya, atau apalagi di sini sudah disebutkan nih, ya, alfanya 5%. Ya. Berarti nilai sig yang ada pada koefisien, ya, tabel koefisien ini, tadi di bawah ya, sama sih yang di atas. Nah, kita biar enak sini ya. Nilai ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Ini berapa? 0,0. Nah, sementara di sini ya, alfanya adalah 0,05. Ya. Jadi kita bandingkan kalau alfa atau nilai sig lebih kecil daripada alfa, nih di bawah sini, nilai sig lebih kecil daripada alfa, maka hasilnya adalah H0 ditolak. Nah, tadi berapa? Nilai sig-nya 0, 0,0 tadi ya. Nilai sig-nya 0,0 tadi di tabel koefisien, sementara alfanya adalah 0,05, karena alfanya 5%. Ya. Nah, kalau seperti ini, lebih besar atau lebih kecil tandanya? Lebih kecil. Ya, 0 lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka kesimpulannya H0 ditolak. Ya. Karena 0 lebih kecil daripada 0,5, H0 ditolak. Gitu. Sama dengan yang di sini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, interpretasinya apa? Kita bilang, pada tingkat signifikan 5%, variabel jumlah pesaing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungan. Karena H0 ditolak. H0 menyatakan apa? H0 menyatakan secara parsial tidak berpengaruh. Ya, ini kita tolak. Ya. Berarti kalau kita tolak H0, kita terima H alternatifnya. H alternatifnya menyatakan jumlah pesaing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Oke, ya ini uji hipotesis untuk parsial yang pertama, X1. Ya, untuk yang X2, caranya sama. Buatkan dulu hipotesanya. Ya. H0, B2 atau beta 2 sama dengan 0. Artinya kalau B2 sama dengan 0, berapapun nilai X2, kalau dikali 0 kan 0. Kalau 0 artinya ya, berapapun nilai X-nya nggak akan menambah keuntungan. Ya, dengan kata lain, variabel harga lampu hias secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungan. Ya, H alternatifnya B2 tidak sama dengan 0. Ya, artinya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Ya, oke. Kemudian langsung aja kita lihat nilai T statistiknya. Di tabel koefisien sini nilai statistiknya adalah 7,163. Ya. Nah, kemudian T tabelnya tadi udah kita lihat 2,1788 atau 2,179. Nih, ya udah kita lihat tadi 2,179, tinggal kita bandingkan. Nilai T statistiknya ada di mana? Ada di wilayah yang diarsir atau yang tidak diarsir. Nah, kan seperti ini. Ya. Ini ada tabel kurva normalnya gitu kan. Di mana di sini 2,179 ya. Ini koma sini ya. Di sini min 2,179. Nah, tengah-tengahnya 0. Nah, sekarang nilai T statisnya 7, 7, itu berarti ya di sini. 7,163. Dia ada di wilayah yang di mana? Wilayah yang diarsir. Wilayah yang diarsir adalah wilayah H0 ditolak. Ya, atau bisa kita bandingkan nilai sig, ya, nilai sig yang ada di tabel koefisien dengan alfanya. Gitu ya. Alfanya berapa? 5%. Nilai sig-nya 0. Berarti nilai sig lebih kecil daripada alfa. Nilai sig lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Ya sama.
Nih, H0 ditolak. 0 di sini pada 0,05. H0 ditolak. H0 ditolak, kita terima H alternatif. Ya. Jadi kesimpulannya, pada tingkat signifikan 5%, variabel harga lampu hias secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungannya. Ya. Oke, masih di soal nomor berapa tadi? A, B, C, D, ini yang D kalau nggak salah ya. Uji F, ya. Uji secara simultan, secara bersama-sama apakah X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Ya. Nah, tinggal kita bandingkan ya nilai F hitung atau nilai signifikan F-nya dengan ini kita bandingkan dengan alfa, ya. Ya, ini kita bandingkan dengan F tabel. Nah, sayangnya nih di saya nih belum ada nih F tabel nih di apa namanya di hand up ini belum ada nih F tabel. Tapi nggak apa-apa ya, di sini udah ada kok ininya. Nilai F tabelnya di sini 4,67, sementara F statistiknya adalah 36,5. Ya, ini ya, F statistiknya 36,5, sementara nilai tabelnya 4,67. Ya, jadi sama ini kalau kita ya, nah, kita gambarkan nih F-nya di sini, F tabel gitu ya. F tabel nilainya 4,67. Nah, angka 36 tentunya ada di sebelah kanan, angka 4,67. Ada di wilayah yang diarsir. Wilayah yang diarsir itu adalah wilayah H0 ditolak. Ya. H0 ditolak, kita terima H alternatif ini. H alternatifnya menyatakan jumlah pesaing dan variabel harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungannya. Kenapa? Karena H alternatifnya menyatakan B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Ya, kalau tidak sama dengan 0 berarti ada angkanya. Ya. Satu bilangan dikali bilangan lain selain 0 ya pasti ada hasilnya. Artinya akan berpengaruh signifikan terhadap nilai Y-nya. Ya. Atau kita bandingkan nilai sig-nya dengan alfa. Tadi nilai sig di tabel model summary tadi ya, di tabel ANOVA nilai sig-nya 0. Ya, kita bandingkan dengan alfanya 5%. Sehingga ini tadi kesimpulannya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah cukup jelas semua atau kita latihan satu lagi ya? Perlu latihan satu lagi atau gimana nih? Ini contoh soalnya sudah banyak ya. Nah, kalau SPSS tinggal di download aja ya. Banyak downloadan SPSS. Ya. Biasanya kalau yang nggak ada cracknya, dia cuma trial ya, sekitar 1 minggu trial itu atau 1 bulan paling lama. Ya. Nah, tapi kalau mau yang banyak juga sebenarnya yang kalau kita lihat marketplace itu yang jual crack-annya gitu ya, maksudnya yang jual apa sih? Uh, bukan jual yang asli lah gitu ya. Tetapi karena ada crack-nya jadi tidak ada durasi waktunya. Kalau yang trial ya paling 1 minggu lah. Gitu ya. Setelah kita download kita pakai, nanti begitu udah lewat 1 minggu udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu ya. Baik. Gimana? Kita kerjakan contoh satu lagi.
Ya. Oke, ini ya. Misalnya nomor 2 nih. Berikut adalah data yang diperoleh dari 5 sampel random nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di mana di sini variabel Y-nya adalah produksi padi, X1-nya adalah luas tanah, X2-nya adalah harga pupuk. Ya, pertanyaannya, mana pertanyaannya? Kok langsung jawaban? Buatlah persamaan regresi linear berganda. Oh, ini cukup sampai ke persamaannya. Ya, berarti tinggal kita masukkan, ya. Ini ya, mungkin saya coba ulang ya. Apa namanya tadi? Saya coba buka data yang baru gitu ya. Sebentar, saya ganti screen-nya dulu. Oke, ya ini data baru. Yang pertama kali adalah kita ketik ininya ya. Tadi variabelnya apa? Masih ingat nggak? Ada produksi, ada luas tanah, ada harga gitu ya. Di sini produksi gitu ya. Produksi, kemudian luas tanah, terus luas tanah, kemudian ini nggak boleh spasi ya. Kemudian harga pupuk. Ya. Oke ya, ini desimalnya kita nolkan aja. Oke, ya. Nah ini bisa kita rubah nih X1, Y, dan X2-nya. Ya. Produksi ini berarti Y-nya, ya kan? Nah, luas tanah ini bisa kita tulis sebagai X1. Ya. Nah ini adalah X2. Oke, setelah variable view kita pindah ke data view. Ya, data view ini baru kita masukkan datanya. Nah, di sini 20, 15, 10, 5, 10 gitu ya. Di sini 10, 5, 10, 3 ya. Satu lagi 2 ya sini. 2. Nah, di sini 36, 18, 54, 12, 9. Oke. Nah, tinggal kita klik analyze nih. Analyze kita klik nih, kalau di saya muncul pop up-nya gitu ya. Nah, cuma kalau saya lihat di share screen-nya nggak kelihatan ya. Kemudian kita klik regression, linear regression ya. Independennya adalah Y-nya kita masukkan, sementara luas tanahnya kita masukkan sebagai independen ya. Satu-satu lah kita masukkan. Oke. Kemudian secara statistik, estimate-nya sudah. Langsung aja ya, kita klik OK. Nah, kemudian muncullah hasilnya. Martabak telur yang itu aja. Hasilnya bentar, saya coba share screen hasilnya ya. Hasilnya mana tadi? Output.
Nah, ini hasilnya nih ya. Model summary-nya ini R-nya 0,881, R square-nya 0,776, cuma tadi pertanyaannya hanya apa? Pertanyaannya hanya apa namanya? Persamaan regresi. Persamaan regresi. Coba nih saya kopas dulu nih output SPSS-nya. Saya kopas nanti ke modul kuliahnya ya. Ininya aja berarti koefisiennya ya. Maaf nih, saya bolak-balik ganti dulu. Kita kembali ke modul kuliah. Ini modul kuliahnya. Saya tadi, misalnya saya copy. Paste, yang mana paste? Nggak ada ya, paste-nya ya. Oke. Nggak bisa ya tadi ya, outputnya saya ingin copy, ditaruh di sini, nggak bisa ternyata. Hasilnya sama sih ya, 5,607, 3529, dan min 573 ya. Sama tadi outputnya. Oke, kita pakai yang di handout aja ya. Tadi SPSS hasilnya sama, sudah kita verifikasi seperti ini ya. Berarti ya tadi ditanyakan persamaan regresinya. Ini adalah A-nya 5,607, B-nya adalah 3,529, B2-nya min 573 ya. Ini. Tadi kan cuma ditanya persamaan regresinya. Nah, kalau diminta untuk interpretasi, berarti Y-nya tadi kan apa? Y-nya tadi adalah apa namanya? Produksi ya, produksi dalam ton, X1-nya adalah luas tanah, X2-nya adalah harga pupuk. Jadi dari sini ya, dari persamaan regresinya bisa kita interpretasikan tanpa ya pengaruh X1 dan X2, maka produksi padinya adalah 5,607 ton. Ya. Kemudian B1 3,529 itu artinya ketika X1 naik satu satuan, X1-nya apa tadi? Ini kan Y-nya produksi, ya, produksi padi. X1-nya adalah luas lahan. Ya, dalam satuan apa luas lahannya tadi? Dalam satuan meter persegi, ya. Ketika X1 luas lahan bertambah satu satuan, maka produksi padi meningkat sebesar 3,529. Ya, dengan asumsi X2-nya, harga pupuknya dianggap konstan. Ya. Kemudian nilai B2 min 0,573. Ya. Artinya apa? B2 min 0,573 artinya ketika X2, X2 itu harga pupuk. Ya. X2 naik satu satuan, nah, satu satuannya apa tadi? Harga pupuknya dalam ribuan. Ketika harga pupuk naik 1.000, maka produksi padi berkurang sebesar 0,573. Itu interpretasinya. Ya. Kenapa bisa berkurang? Ya mungkin petaninya karena harga pupuknya naik, dia kurangin.
jumlah beli pupuknya, ya, sehingga akan mengurangi hasil produksi padinya. Baik ya, jelas ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca, ya, bisa dilihat ya. Kalau ada yang bingung nanti coba ditanyakan. Jadi terakhir, soal ujiannya nanti akan berbentuk interpretasi seperti ini. Jadi akan ditampilkan tabel-tabel koefisien, tabel model summary, tabel korelasi, ya, tabel ANOVA, tadi ya. Kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, gitu ya. Berapa persamaan regresinya, kemudian interpretasikan, dan seterusnya. Gitu ya. Ini saya katakan akan dipakai untuk membuat skripsi, ya. Oke, kalau nggak percaya untuk lebih untuk lebih yakinnya, ini saya coba perlihatkan ya skripsi-skripsi yang sudah pernah saya uji ataupun yang pernah saya bimbing ya. Contohnya misalnya sebentar saya buka dulu skripsinya. Saya coba sharing screen. Skripsinya tadi. Dalam bentuk Word. Word-nya nggak muncul, coba saya cari yang PDF ya. Nah, ini, contohnya ini ya, pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini saya langsung ke bab 4-nya. Nah, ini ya, persamaan regresi, ya, hasil uji regresi berganda. Nah, ini nilai tabel koefisiennya ini akan digunakan untuk membuat persamaan regresinya. Ya. Nah, interpretasinya apa? Ini sama seperti tadi ya. Konstantanya 0,287, artinya variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja jika dianggap 0, maka variabel kinerja, Y-nya ini kinerja, ya, adalah 0,287. Ya. Kemudian nilai koefisiennya 0,776, ya, artinya X1 ini disiplin kerja, ya, X1 disiplin kerja, X2 lingkungan kerja. Kalau variabel disiplin kerja mengalami kenaikan satu satuan, sementara variabel lingkungan kerja diasumsikan tetap, maka kinerja karyawan akan mengalami kenaikan 0,776. Pun juga ini 0,411 ya, ada ininya. Ya, kemudian ada uji F.
uji simultan. Ya. Nah, uji simultan dilihat dari tabel ANOVA-nya di sini. Dilihat nilai F-nya dibandingkan dengan nilai tabel. Nilai F-nya 191,701, sementara nilai F tabelnya 3,172. Nah, karena nilai F statistik hitungnya lebih besar daripada F tabel, ya, maka artinya tolak H0, ya, artinya variabel independen yang terdiri dari disiplin kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Ya. Koefisien determinasi R kuadrat ini 0,879. Ya, artinya apa? 0,8, kalau dia pakai yang adjusted, ya, 0,874. Ya, artinya variabel independen, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi variasi, ya, variabel kinerja karyawan. Ya, sisanya berarti non determinasi, sisanya 100% dikurangi 87,4, ya, 12,6%, ya, variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model, yang tidak masuk dalam penelitian. Contohnya apa? Bisa motivasi, gaya kepemimpinan, budaya kerja, ya, yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ya. Hasil uji T ini, jadi yang saya sampaikan hari ini itu nanti akan kebawa nanti sampai di semester yang ke-8, ya. Penulisan tugas akhir skripsi itu kan nanti di semester 8. Baik, ya. Silakan saya kasih kesempatan sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti saya sampaikan untuk pekan depan, ya. Saya nanti pekan depan itu saya akan memberikan kuis, ya, latihan. Baru nanti pembahasan saya lakukan mungkin sekitar jam berapa namanya? Jam 8 kali, ya. Jadi dari setengah 7 sampai jam 8 itu nanti saya kasih soal, ya, sekaligus latihan UAS, karena UASnya itu kan nanti awal tahun depan udah langsung UAS nih, ya. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan terakhir, ya. Jadi pertemuan terakhir itu mohon waktu agak lebih panjang, jadi saya kasih kesempatan ngerjain tugas sampai pukul 8 malam, nanti setelah pukul 8 malam kita akan sedikit membahas hasil tugasnya, gitu, ya. Sekaligus membahas statistik non-parametrik. Ya, saya kira demikian, ya, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.